أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsuma kunt wa'bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Para nabi dan para rasul biasanya Allah Subhanahu wa taala bekali dengan mukjizat-mukjizat, dan mukjizat-mukjizat itu biasanya hanya terbatas untuk nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mukjizat-mukjizatnya itu tidak diwariskan kepada umatnya. Berbeda dengan mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min khasaisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebagai nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia, dan sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, karena tidak ada nabi lagi dan tidak ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim misalnya, diutus untuk kawasan tertentu dan hanya pada waktu tertentu. Pada saat itu ada juga Nabi Lut. Dan setelah Nabi Ibrahim ada lagi Nabi. Begitu seterusnya. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, membawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran yang dibawa Nabi Muhammad bukan ajaran pendatang. Karena memang Nabi diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk Mekah, bukan hanya untuk Madinah. Maka Islam bukan pendatang, tapi Islam memang rahmat dari Allah untuk semesta alam, dimanapun berada. Rahmat Allah bukan sesuatu yang asing. Yang mau menerima maka mendapatkan rahmat Allah, yang tidak mau menerima maka mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat tidak menerima Nabi Muhammad maka dilaknat oleh Allah. Madinah saat menerima Nabi Muhammad SAW maka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru maka mendapatkan kemuliaan setelah Makkah menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan Fathu Makkah itu. Dan demikian seterusnya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, keistimewaan Nabi itu banyak mukjizatnya yang diwariskan. Al-Quran diwariskan, dan termasuk yang diwariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat dahsyat, yaitu mukjizat Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj sebagai perjalanan yang hebat, ternyata hakikatnya diwariskan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kenapa? Karena sesungguhnya Isra dan Mi'raj seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, dan hanya satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dan terus disebutkan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di sana ada Masjid Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat. Nabi pun singgah di sana. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Dan tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi barakna, yang kami berkahi. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kita tangkap dari ayat ini, maka sesungguhnya hakikat Isra dan Mi'raj sebagai mukjizat yang sangat agung itu, esensinya dan substansinya adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Kalau perjalanan dari masjid ke masjid benar, ternyata perjalanan inilah perjalanan yang sangat dahsyat, dan itu Nabi wariskan kepada umatnya. Karena di antara ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW kepada umatnya adalah perjalanan ke masjid. Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat ada orang yang sering kali ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan dia betul-betul beriman. Maka betapa dahsyatnya perjalanan dari masjid ke masjid, perjalanan dari rumah ke masjid, lalu balik ke rumah, lalu kemudian ke masjid, atau memang betul dari masjid ke masjid. Dan itulah iman. Dan tentu tidak ada sesuatu
anugerah dari Allah yang paling dahsyat dan paling hebat daripada iman. Karena orang yang beriman itulah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, memang diciptakan oleh Allah dalam kondisi bagus, fi ahsanit taqwim. Tapi ternyata manusia itu jauh lebih rendah daripada binatang. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu pada derajat yang paling rendah, asfal. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi manusia yang tidak beriman itu berarti statusnya lebih buruk daripada makhluk apapun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, mereka itu di neraka jahanam, dan mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Nah, ternyata dengan perjalanan dari masjid ke masjid, maka itu menjadi identitas keimanan, menjadi identitas penyelamatan dan keagungan. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Disebutkan di dalam hadis yang lain dahsyatnya perjalanan dari masjid ke masjid itu. Nabi bersabda, "Man tawadda'a fi baitihi, thumma madha ila al-masjid, thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khutwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Orang yang bersuci di rumahnya, berwudu, lalu pergi ke masjid, ke salah satu masjid. Ini menunjukkan masjid itu ya silakan dipilih, karena memang banyak masjid, silakan. Tapi tentu saja kita masing-masing punya masjid mana yang lebih dekat dan mana yang kita anggap selalu sering ke masjid itu. Tapi memang di situ disebutkan tsumma madha ila baitin min buyutillah, kemudian berangkat ke salah satu masjid, ke rumah dari rumah-rumah Allah, liyaqdhiya faridatan min faraidillah, dalam rangka menunaikan salat fardu yang diwajibkan oleh Allah. Kanat khutwatuhu, maka langkah-langkahnya dari rumah ke masjid itu ihdaha tahuttu khati'atan, salah satunya menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan yang lainnya mengangkat derajat. Subhanallah, betapa dahsyat perjalanan ini, menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Berarti bersih dari kesalahan dan dosa, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya. Allah yang mengangkat derajatnya, bukan masyarakat, bukan rakyat, bukan manusia. Tapi ini Allah yang mengangkat derajatnya. Maka itulah perjalanan ke masjid itu luar biasa. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain, para sahabat itu mengatakan, innal masajida buyutullah fil ard, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Allahi haqqun ayyukrima man zarahu, maka merupakan
kewajiban bagi Allah untuk memuliakan siapa yang menziarahinya fiha, di masjid itu. Sampai Allah mengatakan atau menunjukkan wajib, padahal tidak ada suatu kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang tamu itu wajib dimuliakan oleh pemilik rumah itu, sedang pemilik masjid adalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa saja yang datang ke masjid. Maka orang yang datang ke masjid adalah dhaifun min dhuyufillah. Orang yang datang ke masjid itu tamu dari tamu-tamu Allah. Masya Allah, betapa hebat manusia menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu disebutkan di dalam hadis yang lain, man ghada araha ilal masjid a'addallahu nuzulan kullama ghada araha. Barang siapa yang pergi ke masjid baik pagi maupun sore, maka Allah menyediakan jamuan dari surga setiap kali dia pergi ke masjid, baik sore ataupun pagi, baik ketika saat pergi maupun saat kembali. Jadi jamuannya adalah jamuan surga. Itulah Bapak dan saudara-saudara sekalian, Isra dan Mi'raj ternyata mukjizat. Dan mukjizat itu diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Termasuk kita tentu saja juga mendapatkan warisan bisa untuk berjalan atau berangkat menuju ke Masjidil Haram. Dan mudah-mudahan suatu saat juga Allah berikan kepada kita kemampuan untuk berangkat ke Masjidil Aqsa, yang memang pada saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Iya. Dan itu adalah perjalanan hebat, perjalanan mukjizat, dan perjalanan yang diwariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Termasuk substansi daripada Isra dan Mi'raj. Kita semuanya sudah tahu. Isra dan Mi'raj itu perjalanan hebat. Di saat Nabi menghadapi kesulitan yang luar biasa, seakan-akan Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Nabi mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu bukan disimpan Nabi sendiri, tapi diberikan kepada kita semuanya. Karena apa yang didapat oleh Nabi, kita semua tahu. Yang didapat oleh Nabi sebagai sesuatu yang sangat pokok dalam Isra dan Mi'raj adalah salat 5 waktu. Dan itu didapat Nabi secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban lain. Kewajiban-kewajiban lain selain salat 5 waktu itu Nabi dapatkan melalui malaikat Jibril. Tapi untuk salat 5 waktu Nabi langsung dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan langsung pula Nabi berikan kepada kita. Itulah pesannya, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini ciri khas umat Islam. Bapak dan saudara-saudara sekalian, sesungguhnya salat itu ajaran semua para nabi dan para rasul. Tapi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, salat itu sudah dipelencengkan, tidak dilakukan dengan yang sesungguhnya. Baru setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, ditunjukkan dan diberitahu dan diajarkan bagaimana menjalankan salat itu. Salah satu di antaranya, salat itu ada rukuk. Maka disebutkan di dalam ayat itu, dan ayat itu terkait dengan Bani Israel. Aqimus shalah wa atuz zakah.
Warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kenapa? Iya. Ahlul kitab katanya salat, tapi ternyata tidak ada rukuk. Padahal ajaran para nabi dan para rasul dahulu, salat itu ada rukuknya. Lihat, mereka yang mengatakan salat dan beribadah hanya tegak saja, tidak ada rukuk, apalagi sujud. Itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan salat ini kepada Nabi Muhammad, khususnya salat 5 waktu, dan berikan kepada umatnya sebagai pesan yang paling utama setelah syahadat. Maka salat 5 waktu adalah arkanul Islam yang pertama setelah syahadat, dan pelaksanaannya salat 5 waktu itu fil masjid, di masjid. Maka perintahnya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jangan rukuk sendirian, jangan sujud sendirian, jangan sholat sendirian, tapi sholatlah bersama di masjid. Dan dahsyatnya sholat berjamaah di masjid itu, kalau dihitung, kalau sendirian itu 1 derajat, maka sholat di masjid 20 derajat. Kalau orang betul-betul bisa menghitung, andaikan sholat di rumah itu dapat 1 gram emas, sementara sholat di masjid dapat 27 gram emas, maka tentu tidak ada lagi orang itu yang sholat fardunya di rumah. Karena sangat dahsyat. Betapa ruginya kehilangan atau tidak mendapatkan 26 derajat, hanya mencukupkan diri 1 derajat. Tentu itu sebuah kerugian. Dan inilah Bapak dan saudara-saudara sekalian, hebatnya mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diwariskan kepada kita. Maka umat Islam ketika mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika memakmurkan masjid, sering sekali ke masjid, memakmurkan masjid, melakukan sholat di masjid, maka umat ini tidak akan tertandingi. Pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Karena sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang memakmurkan masjid niscaya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini banyak bencana-bencana, dan disebutkan suatu tempat, suatu daerah yang aman dari bencana dan azab Allah adalah ketika masyarakatnya itu memakmurkan masjid, selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dipersiapkan untuk hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa tub alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzal jalal wal ikram wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi wa alamin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله
wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mau beramal saleh, mau nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan mau nasihat-menasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liasatidatina wa liikhwanina wa lijami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna al bala wal waba wal fakhsha'a wal baghy wal munkar waz zalazil wal mihan ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wa ansuril muslimina jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Turki. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.